Halo Sobat Bola, berjumpa lagi dengan kita Alano Sport. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Selamat menyaksikan. Shin Tae-yong sebut Indonesia masuk grup sulit di Piala Asia U23. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong menyebut timnya masuk grup sulit di Piala Asia U23 2024. Di grup A, ada tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Timnas U23 yang berstatus debutan di ajang ini langsung mendapat lawan yang tangguh. Qatar adalah tuan rumah yang sudah tampil di ajang ini 5 kali, lalu Australia dan Yordania sudah mentas 6 kali. Selain itu, Australia, Qatar, dan Yordania pernah menempati posisi ketiga. Qatar meraih pencapaian itu pada 2018, Yordania pada 2013, dan Australia pada 2020. Apalagi Qatar juara Piala Asia Senior kemarin. Yordania, runner-up Piala Asia 2023, dan Australia juga tidak bisa diremehkan. Timnas U23 akan memulai debutnya di Piala Asia U23 dengan menghadapi tuan rumah Qatar pada 15 Juli. Sebelum itu Timnas U23 akan melakoni pemusatan latihan terlebih dahulu di Dubai. Rombongan 22 pemain Timnas U23 dari klub-klub Liga 1 sudah berangkat ke Dubai dari Jakarta pada Senin, 1 April 2024. Sementara 6 pemain abroad diharapkan akan menyusul. Itu berarti Timnas U23 hanya punya waktu persiapan selama kurang lebih 2 pekan buat mentas di Piala Asia U23. Shin Tae-yong berharap bisa memaksimalkan waktu persiapan agar timnya bisa meraih hasil yang diinginkan. 4 klub Indonesia terkena sanksi larangan transfer pemain oleh FIFA. Persija Jakarta kena sanksi larangan transfer pemain selama 3 periode oleh FIFA. Namun, presiden klubnya belum mengetahui hal itu. Persija bukan satu-satunya klub asal Indonesia yang terkena hukuman. Ada 4 klub lainnya, yakni Persiwa Wamena, Persikap Kabupaten Bandung, Persiraja Banda Aceh, dan Sada Sumut FC. Sanksi untuk Persija dan Persiraja efektif mulai 26 Januari 2024. Persikap dan Sada Sumut mulai 26 Februari 2024. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, tampaknya belum mengetahui secara pasti terkait hukuman itu. Dia mau lebih dulu mencari kabar ke tim legal Persija. FIFA dalam situsnya memang tidak merinci kesalahan Persija. Biasanya sanksi larangan transfer, mendaftarkan pemain baru diberikan imbas sengketa antara pemain dan klub. Adapun Persija diketahui pernah bersengketa masalah gaji terhadap Marco Simic. Sementara Persikap pernah dilaporkan menunggak gaji sebesar Rp1.313.210.000 kepada 16 pemainnya sebelum bergulirnya Liga 2 2023-24. Lalu Persiraja diketahui pernah bersengketa karena menahan gaji ke-20 pemainnya sebesar Rp388 juta. Sementara Sada Sumut dan Persiwa kurang diketahui rekam jejaknya apakah tersandung masalah penunggakan gaji juga. Jong FC Utrecht izinkan Ivar Jenner perkuat Timnas U23. Ivar Jenner dipastikan akan dilepas klubnya Jong FC Utrecht untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Gelandang 20 tahun itu masuk dalam daftar 28 pemain Garuda Muda. Timnas U23 saat ini sedang berada di Dubai untuk menjalani pemusatan latihan sebagai bagian persiapan menghadapi Piala Asia U23 yang akan digelar di Qatar. Ivar Jenner dipastikan akan dilepas klubnya Jong FC Utrecht untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Gelandang 20 tahun itu masuk dalam daftar 28 pemain Garuda Muda. Timnas U23 saat ini sedang berada di Dubai untuk menjalani pemusatan latihan sebagai bagian persiapan menghadapi Piala Asia U23 yang akan digelar di Qatar. Pelatih Timnas U23 Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk TC ini. 6 pemain di antaranya berkarir di luar negeri, termasuk Ivar. Pelatih Elkan Bagot jadi calon pengganti Erik ten Hag di Manchester United. Pelatih Elkan Bagot di Ipswich Town,
Kieran S1 Pronunciation Kena, dikabarkan menjadi salah satu calon pengganti Erik ten Hag di Manchester United. Masa depan pelatih Manchester United, Erik ten Hag, memang tengah menjadi perbincangan banyak media. Pasalnya, posisi ten Hag terancam setelah kedatangan pemilik saham baru Manchester United, Sir Jim Ratcliffe. Untuk saat ini, Ratcliffe memang dikabarkan tidak akan memecat ten Hag dalam waktu dekat. Akan tetapi, pengusaha kaya raya asal Inggris itu tidak berencana untuk menggunakan ten Hag sebagai pelatih masa depan setan merah. Bahkan, Ratcliffe bisa saja memecat pelatih asal Belanda tersebut pada akhir musim 2023-2024. Sejumlah nama calon pengganti ten Hag perlahan mulai muncul satu persatu. Ada satu nama menarik yang kabarnya masuk ke dalam radar incaran Manchester United. Sosok tersebut adalah pelatih Ipswich Town, Kieran S1 Pronunciation Kena. Ratcliffe memang tertarik dengan S1 Pronunciation Kena setelah berhasil membawa Ipswich Town tampil hebat di divisi Championship musim ini. Saat ini, Ipswich Town masih memuncaki klasemen sementara Championship dengan koleksi 87 poin dari 40 pertandingan. Padahal, klub berlambang kuda itu baru promosi dari League One pada awal musim ini. Dengan capaian ini, Ipswich Town sangat berpeluang untuk bisa promosi ke Premier League pada musim 2024 hingga 2025. Selain sukses membawa Ipswich Town tampil apik, S1 Pronunciation Kena juga dinilai sudah mengenal Manchester United luar dalam. Pasalnya, pelatih asal Irlandia Utara itu pernah menjadi asisten manajer di Manchester United selama 3 tahun pada 2018 hingga 2021. Ia pernah menjadi asisten bagi Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, dan Michael Carrick. Sebagai informasi, S1 Pronunciation Kena juga merupakan pelatih dari bek timnas Indonesia, Elkan Bagot. Ajax Amsterdam tertarik rekrut Xavi Hernandez. Xavi Hernandez memutuskan akan meninggalkan Barcelona di akhir musim ini. Raksasa Belanda Ajax Amsterdam dikabarkan berminat memakai jasa Xavi. Ajax diambang musim terburuknya selama lebih dari 2 dekade. De Godenzonen menempati posisi kelima klasemen Eredivisie dengan selisih 28 poin dari PSV Eindhoven di posisi teratas. Saat ini kompetisi tinggal menyisakan 7 pertandingan. Ajax sedang berjuang untuk terus membuka peluang lolos ke kualifikasi Liga Eropa dan Playoff Conference League. Setelah musim 2023-2024 yang seperti bencana, Ajax berhasrat membuat perubahan. Ajax Amsterdam menginginkan Xavi untuk menggantikan manajer interim John van de Schip. Ajax mengagumi mantan gelandang top Spanyol itu karena sering mengorbitkan pemain-pemain muda dan menyukai gaya bermain yang diusungnya. Pengalamannya sebagai seorang pemain turut menambah nilai plus Xavi. Sejauh ini Xavi Hernandez belum memiliki rencana terkait masa depannya setelah angkat kaki dari Barcelona nanti. Begitulah info seputar berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Dan terima kasih yang sudah berkunjung di channel Alano Sport. Jangan lupa ikutin terus dengan cara subscribe, like, komen agar sobat tidak ketinggalan info seputar olahraga sepak bola dari Alano Sport. Terima kasih.